kabar mahasiswa Bina Insani? Ketemu lagi dengan saya, Rita Wahyuni, dalam mata kuliah Etika Profesi IT. Dan minggu ke-10 ini pembahasan kita mengenai tentang hak cipta dan solusinya. Artinya, ketika terjadi pelanggaran, bagaimana sih seharusnya gitu ya dilakukan, atau hukum atau sanksi apa yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran. Nah, kita perlu tahu dulu nih definisi hak cipta itu apa sih hak cipta, kemudian apa yang termasuk ke dalam karya-karya dari hak cipta. Kemudian bagaimana cara mendaftarkan karya kita supaya bisa diakui oleh negara, kemudian dicatat oleh negara, kemudian itu menjadi kekayaan atau hak intelektual dari kita sebagai seorang pencipta. Oke, hak kekayaan intelektual atau HAKI ya adalah sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara kepada seseorang atau suatu kelompok individu atas kemampuannya dalam menuangkan suatu ide atau gagasannya dalam suatu wujud karya. Kemudian hak cipta itu biasa juga disebut dengan copyright, simbolnya biasanya pakai simbol internasional ya, Unicode, di mana karya yang dituangkan itu bisa dalam bentuk dua, satu berwujud dan satu tidak berwujud. Nah, yang masuk ke tidak berwujud itu seperti hak cipta, hak paten, kemudian merek dagang. Sedangkan kalau yang berwujud itu seperti karya tentang teknologi, informasi, sastra, seni, kemudian keterampilan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Nah, seberapa penting sih HAKI ini sampai dilindungi oleh negara, karena HAKI ini berkaitan dengan dua hal, yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi terhadap seseorang. Makanya perlu dilindungi. Nah, undang-undang yang mengatur HAKI ini adalah Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Nanti kita lihat awal pertama kali undang-undang tentang hak cipta ini diterbitkan itu di tahun berapa. Nah, apa yang masuk ke dalam karya-karya apa saja yang masuk ke dalam HAKI atau HKI itu yang dalam bentuk berwujudnya adalah contohnya seperti buku, pidato, ceramah, novel, puisi, gambar, ya gambar sesuatu itu atau gambar logo, terjemahan itu masuk dalam bentuk karya. Contohnya logo copyright seperti ini gitu ya, kalau dipakai banyak orang, nah ini kita perlu tahu siapa yang pertama kali membuat, tapi karena ini saya ambil dari Google, maka saya sebutkan sumber linknya saja. Kemudian yang masuk ke dalam seni itu ada drama, koreografi, arsitektur, lagu, arrangement musik, kemudian musik dan lain-lain yang dibuat itu juga termasuk dalam hak cipta. Kemudian kalau yang masuk ke dalam teknologi informasi ada aplikasi program, kemudian desain ya itu masuk ke dalam hak cipta. Kemudian undang-undang yang mengatur tentang hak cipta tadi itu saya sudah sebutkan karena ini diatur oleh negara, maka adalah adanya sebuah undang-undang yang dibuat untuk mengatur tentang hak cipta tadi. Di mana undang-undang pertama kali itu di tahun 1971, kemudian di tahun 1982, tahun 1987, tahun 1994, tahun 2002, dan terakhir itu di tahun 2014, di mana Undang-Undang Nomor 28 memuat 126 pasal yang memberikan perlindungan hukum atas hak cipta. Nah, hak cipta ini di bawah Departemen Kemenkumham ya, jadi Kementerian Hukum dan Keamanan. Oke, contoh bentuk pelanggaran yang sering terjadi ini biasanya di Indonesia. Di Indonesia itu pernah terjadi kasus tentang pembajakan CD gitu ya, di mana di tahun 2012 mungkin sampai tahun sekarang pun masih ada yang melakukan bentuk pelanggaran tersebut. Cuma ini yang masuk dalam pemberitaan media online, di mana di tahun 2012 penyidik PPNS Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual beserta Asosiasi Software Business atau Business Software Association melaporkan adanya 2 mall yang melakukan pendistribusian dan penjualan keping CD pemrograman secara besar, di mana setelah terjadi penindakan
atau setelah dilakukan penindakan terkumpul 10.000 keping CD sebagai barang bukti, di mana biasanya kalau CD aslinya itu dijual seputar 1 jutaan, tapi ketika dijual secara bajakan itu harganya hanya 50.000 sampai 60.000 per keping. Nah, hal ini menimbulkan kerugian bagi si pencipta dari aplikasi tersebut, ya. Ketika orang membeli aplikasinya, hak cipta karyanya gitu ya, tidak ada uang atau dana yang masuk ke. Kemudian hak cipta sendiri itu mencakup dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak dari si pencipta dalam melakukan pendistribusian, penggandaan gitu ya terhadap hasil karyanya secara sendiri. Kemudian hak ekonomi berarti hak yang diberikan kepada si pencipta gitu ya atas karya yang telah dihasilkannya. Nah, dua hal ini termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dari pasal 5 sampai pasal 19. Nah, dari pelanggaran yang tadi di awal itu kalau di pasal undang-undang itu di pasal 113 gitu ya, di mana pelanggaran dari pembajakan tadi itu tertuang di pasal 113 ayat 2 bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F, dan huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Ini dengan jelas ya diatur di dalam undang-undang ketika terjadi pelanggaran. Nah, di dalam undang-undang sendiri pun juga mengatur tentang lisensi. Jadi tadi karena adanya banyak kejadian pelanggaran, maka undang-undang pun juga mengatur bahwa hak cipta tersebut itu bisa dibeli dengan kita mendapatkan lisensinya gitu ya, atau kita bisa menggunakan karya yang tadi diciptakan asalkan kita memiliki lisensi untuk aplikasi-aplikasi atau program yang kita beli secara legal gitu ya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu di pasal 1 nomor 20 memuat tentang lisensi. Lisensi ini adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Artinya ada lisensi gitu ya yang diberikan dari pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi. Hak ekonomi bisa jadi memperbanyak, memperjual, menggandakan, mendistribusikan karya cipta yang dimiliki oleh orang, kemudian bisa dilakukan oleh orang lain gitu ya, asal kita mendapatkan lisensinya. Nah, jenis lisensi software yang ada itu adalah 5, ada proprietary software, commercial, free software, open source, dan public domain software. Kita lihat yang disebut dengan proprietary software. Proprietary software itu dia tidak bisa memodifikasi source code dan mendistribusikannya. Jadi ketika kita beli lisensinya, kita tidak bisa memodifikasi source code-nya dan kita tidak bisa mendistribusikannya. Nah, kemudian karakteristiknya lisensinya itu berbayar dan biasanya mahal. Artinya bisa jadi harga lisensinya itu lebih mahal dibanding perangkat komputernya sendiri. Kemudian aplikasi ini tidak boleh digandakan, jumlah usernya terbatas, kemudian supportnya itu ditangani oleh perusahaannya itu sendiri. Apabila terjadinya masalah dari lisensi yang sudah kita beli, itu nanti yang akan menangani langsung adalah perusahaan di mana kita atau di mana perusahaan yang mengeluarkan lisensi tersebut. Nah, kelemahan itu tadi ya, mahal, kemudian tidak bisa dimodifikasi, kemudian source code-nya tertutup, artinya kita nggak bisa lihat gimana kode program dari aplikasi tersebut. Kemudian jika perusahaan softwarenya bangkrut, maka tidak akan ada nasib layanan yang tidak jelas. Artinya tidak ada lagi perusahaan atau support yang akan membantu ketika kita ada masalah terhadap software tersebut. Kemudian ada lagi commercial software. Commercial software itu adalah
software yang dikembangkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kebenarnya hampir mirip sih dengan software proprietary gitu ya. Tapi ada juga komersial yang bersifat free dan non-komersial bersifat tidak free. Kalau yang tadi contohnya proprietary itu contohnya Microsoft Office gitu ya. Kemudian apalagi ya beberapa lisensi atau perusahaan-perusahaan software yang masuk dalam kategori ini. Kemudian kalau istilahnya ada freeware. Freeware itu tidak memiliki definisi yang jelas, umumnya mengizinkan untuk mendistribusikan tetapi tidak memiliki izin untuk memodifikasinya. Artinya kita boleh mendistribusikan software-software yang udah kita dapat, ya, tapi kita nggak bisa untuk memodifikasinya. Kemudian ada lagi free software. Free software itu mengizinkan seseorang untuk menggunakan atau mengcopy suatu software dan sifatnya gratis, dan free software ini menghendaki source code-nya tersedia gitu ya. Kemudian ada lagi open source. Open source di sini adalah suatu software yang source code atau modifikasi source code-nya itu terbuka secara umum dan siapa saja boleh melakukan modifikasi. Kemudian dia tidak berbayar, lisensinya gratis, jumlah usernya tidak terbatas, dan supportnya itu ditangani oleh komunitas. Lalu ada lagi public domain. Public domain software ini adalah software yang tidak memiliki hak cipta atau copyright dan sifatnya publik. Dan beberapa kasus program executable-nya bersifat public domain namun source code-nya tidak tersedia atau bukan free software. Oke, nanti jadi tugas kalian kira-kira apa sih contoh yang termasuk ke dalam jenis lisensi software yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian kebanyakan free software itu tidak tersedia dalam bentuk public domain dan seterusnya ya. Nah, kurang lebih itu penjelasan mengenai pelanggaran hak cipta. Karena ini bidangnya bidang teknologi, maka pembahasannya adalah pelanggaran di bidang IT gitu ya. Yang dibahas adalah biasanya pelanggaran IT-nya itu tadi pembajakan software, kemudian pembajakan gambar, pembajakan logo, dan pembajakan hasil-hasil karya lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi. Nah, saya berharap kalian semua bisa memahami materi ini dan apabila belum jelas masih kita bisa diskusikan di forum diskusi maupun di kita bisa buka kelas online. Kemudian mohon juga dikerjakan tugas dan diskusinya karena itu sebagai bentuk pengganti dari absensi atau sebagai bentuk Anda hadir di kelas. Dari saya cukup sekian untuk penjelasan hari ini. Saya berharap apa yang sudah dijelaskan itu bisa menjadi tambahan pengetahuan buat kita. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.